Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesyatina Yayumi. Saya Iniyah Putri. Saya Nazila Nabila. Saya Muhammad Syaril Tamer Rifari. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan percobaan Michelson-Morley dan postulat Einstein. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan Michelson-Morley. Pada tahun 1882, ada dua orang ilmuwan yang bernama Albert Michelson dan Edward Morley melakukan sebuah percobaan. Sebelumnya, mengapa mereka melakukan percobaan? Kita tahu bahwa gelombang itu definisi dari salah satu bentuk rambatan cahaya yang melalui medium yang lenting atau elastis. Contohnya bunyi. Mediumnya merambat melalui udara. Yang kedua, cahaya. Nah, jika cahaya ini termasuk ke dalam contoh gelombang, mediumnya merambat melalui apa? Pada abad ke-19, para ilmuwan ini bertanya-tanya, medium cahaya, mediumnya itu merambat melalui apa? Jika memang ada medium perambatannya, harus ada medium yang bisa berada di mana saja ketika ada cahaya. Istilah yang dipakai oleh para ilmuwan pada abad ke-19 untuk menyebut medium cahaya perambatannya itu namanya adalah ether. Pada abad ke-19 muncul hipotesis ether, di mana ether berada di alam semesta. Jadi di alam semesta ini dipenuhi oleh yang tidak bermassa dan juga tidak nampak, dan satu-satunya medium perambatan cahaya. Jadi hipotesa ether itu ada di mana, diam atau bergerak, dan bagaimana pengaruh terhadap rambatan cahaya. Untuk menjawab hipotesa tersebut harus ada pembuktian. Maka dari itu para dua ilmuwan yang tadi melakukan percobaan, yaitu percobaan Michelson-Morley dengan menggunakan alat yang bernama interferometer. Dengan skema kita misalkan ether bergerak ke arah yang kanan. Di sini ada cermin 1, cermin 2, kaca setengah cermin. Dan di sini sinar cahayanya ke arah kanan. Sinar cahaya diteruskan ke cermin 1 melewati kaca setengah cermin, lalu dipantulkan kembali ke kaca setengah cermin, lalu dipantulkan lagi ke daerah pengamatan. Jika ke cermin 2, sinar cahayanya itu dipantulkan ke cermin 2 dari kaca setengah cermin, lalu dipantulkan lagi ke kaca setengah cermin dari cermin 2, lalu diteruskan ke daerah pengamatan. Prinsip dari percobaan Michelson dan Morley ini adalah penjumlahan vektor kecepatan. Jika kita misalkan C adalah kecepatan cahaya, V adalah kecepatan ether, dan U adalah kecepatan cahaya menurut pengamat, maka untuk yang di cermin 1, kecepatan cahaya menurut pengamatnya kan yang ini, jadi kita pindahkan ke sini. Kecepatan ethernya ke arah kanan, jadi ke sini. Maka di sini ada vektor kecepatan cahaya. Untuk yang di cermin 2, kecepatan cahaya menurut pengamatnya kan yang ini, karena dipantulkan jadi ke sini. Kecepatan ethernya tetap ke arah kanan, maka di sini ada vektor kecepatan cahaya. Ini dua secara geometris. Kalau secara matematis, ini U sama dengan C ditambah V. U di sini hasil dari penjumlahan vektor C dan vektor V. Nah, yang besarnya, karena ini menjadi sebuah segitiga siku-siku, maka U sama dengan akar C kuadrat dikurang V kuadrat. Tujuannya, kalau memang ada ether, maka akan ada perbedaan waktu yang dilalui oleh berkas sinar tersebut. Untuk rumus cermin yang pertama yaitu T1 sama dengan L per C ditambah V ditambah L per C dikurang V. L di sini itu yaitu jarak yang di sini.
Jadi, kesimpulannya bahwa yang pertama, hipotesis ether gugur, maka tidak ada ether. Yang kedua, artinya kecepatan cahaya adalah besaran mutlak, tidak bergantung kerangka acuan inersial. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium perambatannya, yang disebut juga dengan ether. Di sini saya akan menjelaskan tentang postulat Einstein. Postulat Einstein merujuk pada kerangka acuan inersia yang bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap. Einstein memiliki dua teori postulat. Yang pertama, hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada kerangka acuan inersia. Yang kedua, kecepatan cahaya yang di ruang hampa udara atau ruang vakum bernilai sama pada kerangka acuan inersia, yaitu sekitar 3 dikali 10,8 meter per sekon. Relativitas khusus didasarkan pada dua postulat, yaitu postulat pertama, hukum fisika berlaku sama untuk semua kerangka acuan inersia, sehingga tidak dapat ditemukan mana yang dalam keadaan diam dan mana yang dalam keadaan bergerak. Misalkan, dari sudut pandang si A, pesawatlah yang diam terhadap dirinya dan bumilah yang bergerak. Sedangkan dari sudut pandang si B, si A lah yang bergerak dan bumi yang diam. Itu yang dinamakan relativitas. Postulat kedua, kecepatan cahaya nilainya mutlak, tidak bergantung pada pengamat. Sebagai konsekuensi dari postulat tersebut, maka kecepatan, jarak benda, dan massa benda nilainya relatif atau nisbi. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi